Selamat siang, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dir Narkoba bersama tim Bukabak Penum, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Rekan-rekan, pada siang hari ini Direktorat Narkoba Barreskrim Polri kembali lagi, menurut saya ya, ini catatan prestasi yang luar biasa di tahun 2022 ini, karena yang berhasil diungkap ini adalah mastermind yang cukup tinggi lah rankingnya di Indonesia. Selain pengungkapan kasus narkoba, saat ini yang menjadi fokus daripada jajaran Direktorat Narkoba adalah juga mengungkap tindak pidana pencucian uang di dalam rangka untuk menyita seluruh aset-asetnya dan memiskinkan bandar narkoba yang dalam kategori kelas kakap lah ini. Ini kelas kakap, ini mastermind yang cukup besar. Nanti secara teknis juga akan disampaikan oleh Pak Dir Narkoba. Kasus ini ya terungkap dari pengungkapan penyelundupan 47 kg narkoba jenis sabu dengan 3 tersangka atas nama MN, AA, MD, dan FA alias F. Ya. Dari keempat tersangka tersebut dikembangkan oleh Direktorat Narkoba Barreskrim dengan nilai total aset yang berhasil disita dan masih dalam proses untuk tindak pidana pencucian uang sebesar 50 miliar. Ya, ini ungkapan yang cukup besar dan ini terus akan dilanjuti. Ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, siapapun yang terlibat terkait menyangkut masalah penyalahgunaan narkoba ya, akan ditindak secara tegas. Dan bagi bandarnya tentunya akan dikenakan juga tindak pidana pencucian uang. Ya, untuk lebih jelasnya secara teknis kami persilakan Pak Dir Narkoba untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Kadif Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kadif Humas, yang saya hormati Ibu Kabak Penum, Pak Wadir, saya ada juga, terus Pak Gembong sebagai ketua tim dari proses penyidikan ini, dan rekan-rekan wartawan media cetak maupun online yang saya banggakan. Rekan-rekan sekalian, ini kasus ini diawali kasus tanggal 12 April. Kita expose pada saat itu di tempat ini. Ya, kita expose 47 kg sabu yang ditangkap di Bengkalis, perairan Bengkalis. Ya, pada saat itu kita menangkap 3 orang, inisial MN, KA, dan MD, karena mereka membawa 47 kg narkotika jenis sabu dari Malaysia. Nah, pada saat itu kami menyebutkan ada DPO. Dan ini sekaligus jawaban bagi rekan-rekan yang sering nanya kepada kami itu, ya, itu DPO ditangkap nggak Pak? Gitu. Ya, kami berusaha, tapi memang masalah waktunya itu relatif, ya. Jadi kami terus berusaha, dan kalau ada yang penasaran datanya ada, kami tangkap gitu, ya. Kami tangkap yang Madura juga, dulu pernah kita ekspos Madura, kita tangkap Madura begitu, ya. Ini untuk menjawab rekan-rekan, ada yang tanya sama saya pernah, ini ditangkap nggak Pak? Bagaimana nih? Nah, sekarang ini jawabannya, ya. Nah, pada saat itu kami menetapkan 2 orang DPO. Ya, yang pertama itu adalah AM alias AT, warga binaan salah satu lapas di Indonesia. Lalu Abdullah alias DL. Ya, untuk Abdullah ini DPO ditangkap tanggal 12 Juni 2022 di Kota Pekanbaru. Jadi sama di Provinsi Riau, ya. Dan saat ini kasusnya sudah kami kirim ke Kejaksaan Agung karena sudah P21. Ya, saat ini dia ditahan di lapas Cipinang. Demikian ya Pak Gembong ya? Di Cipinang ya?
Oh, ini. Oke. Kamu Abdullah? Nah, saya nggak hafal ya. Abdullah. Jadi, lalu pada tanggal 12 Juni 2022 di Kota Pekanbaru sudah ya. Dari pemeriksaan terhadap 2 DPO tersebut, yang keduanya kami sudah tangkap, diperoleh informasi bahwa diduga ada keterlibatan saudara FA alias V, ya. Lalu kami juga terbitkan DPO, kami mencari, dan akhirnya pada tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 di sebuah hotel yang terletak di Bali, ya, dia kabur pada saat itu. Ketika yang 2 ini kami tangkap, kami jadikan tersangka, dia mengetahui si mastermind ini, ya, FA alias V. Ya, kemarin itu rambutnya panjang, jadi sekarang udah dipotong, ya, rambutnya agak dikasih warna di Bali. Nah, dalam proses penyidikan kami melakukan olah semua informasi dan data, dan kami menemukan bahwa saudara F alias V inilah yang memesan sabu 47 kilo kepada saudara UJ, warga negara Malaysia, ya, yang diselundupkan oleh tersangka yang membawa pertama, yakni MN, HA, dan MD. Mereka berkomunikasi dengan media komunikasi telepon. Lalu saudara F alias V tadi menggunakan jasa MN sebagai transporter, atau istilahnya mereka itu becak laut atau transportasi laut. Penyidik melakukan pengolahan terhadap semua informasi dan data-data. Lalu kami mendapatkan petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Eva alias V ini, di mana transaksi keuangan ini terbaca biaya ongkos daripada ketiga orang ini. Ada nomor rekening juga pada saat kita menangkap pertama itu, ada buku rekening. Kalau rekan-rekan ingat di situ, dari sana kita membongkar, dan berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik berkeyakinan yang memperoleh cukup bukti untuk menetapkan saudara Eva alias V menjadi tersangka kasus TPPU, di mana pembelian sabu kepada saudara UJ dilakukan oleh saudara FA melalui transfer dengan menggunakan beberapa rekening. Jadi biasa mereka menggunakan, istilahnya itu ada dalam TPPU, ada layering dan sebagainya. Tentunya bukan atas nama mereka. Ya, terdeteksi atas nama IK, MM, TN, dan NSL gitu, ya. Jadi figur-figur ini semua. Dalam menjelaskan bisnis tersebut, UJ yang di Malaysia, kami deteksi juga berkolaborasi dengan rekannya warga negara Malaysia juga berinisial SH. Dan ketepatan minggu depan kami berangkat ke tetangga untuk menyampaikan intelijen ini. Mudah-mudahan kami mendapatkan hasil lagi dengan dukungan. Nah, adapun BB yang berhasil disita oleh tim Subdit 4 yang dipimpin oleh Pak Gembong dan tim, tentunya seperti yang tergelar di depan ini. Kami menemukan ada 7 alat komunikasi, 6 unit kendaraan roda 4 atau mobil berbagai merek, Jaguar, ini ada di depan, Honda Accord, Mercedes-Benz yang merah, Toyota Fortuner, Suzuki R3 dan Suzuki Carry ada di belakang, rupanya ada masalah dengan perapian. Lalu 5 unit motor gede atau motor besar, 4 merek Harley Davidson dan 1 merek Indian. Dan kami juga telah menyita objek tanah dan bangunan atau properti dengan bangunan di atasnya sebanyak 46 unit yang tersebar di wilayah Bekasi, Jakarta, Bogor, dan Bandung. Jadi di depan juga ada surat-suratnya, ada yang berupa sertifikat maupun surat-surat lain, ya, ada di depan. Estimasi harga kami perkirakan sekitar lebih kurang 50 miliar dari aset maupun mobil-mobil ini. Nah, rekening yang dilakukan oleh saudara, yang digunakan oleh saudara FA dan V ini ada 4 rekening. Kami mendeteksi, kami sedang dalamin lagi untuk bisa menangkap atau mengembang pada layer berikutnya. Dan rekening-rekening tersebut terafiliasi ke rekening tersangka yang telah kami blokir, tercatat atas beberapa bank, ya, juga dengan menggunakan
bukan nama yang bersangkutan. Ini memang salah satu modus yang biasa digunakan ketika orang melakukan tindak pidana pencucian uang. Dan kami memblokir dari rekening yang kami blokir tadi, jumlah totalnya 6.344.081.000 rupiah. Ada sebagian di depan. Modus operandinya, pelaku TPPU ini, saudara FA alias V, menggunakan banyak rekening dengan menggunakan nama orang lain untuk melancarkan atau transaksi narkoba. Lalu dia membeli aset-aset bukan atas namanya, ya, ada atas nama keluarganya, atas nama koleganya dan lain sebagainya, untuk dalam rangka menyamarkan kepemilikannya. Lalu yang bersangkutan juga membuka usaha di bidang bisnis restoran untuk menyamarkan perolehan pendapatan seolah-olah dari hasil bisnis yang sah. Lalu menggunakan jasa orang lain dengan berbagai macam peran guna melancarkan bisnis narkoba, antara lain membayar transporter untuk bidang lalu lintas keuangan juga dia bayar. Jadi memperoleh uang semua meskipun jumlahnya nggak signifikan. Dan komunikasinya menggunakan alat komunikasi. Pasal yang kami persangkakan primer adalah kejahatan narkotika terorganisir, tentunya 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1. Ini pasal-pasal terorganisir 132 ayat 1 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah, paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda minimal 1 miliar rupiah, maksimal 10 miliar rupiah. Subsidiar pasal 112 ayat 2 junto 132 ayat 1. Lalu kami akumulasikan juga dengan tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan TPPU, pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Pak Kadif Humas. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Rekan-rekan, ini merupakan success story di tahun 2022 oleh Direktorat Narkoba Barreskrim, ya, khususnya pengungkapan TPPU yang terbesar di tahun ini, ya, dengan nilai aset tadi telah disebutkan. Total aset yang berhasil disita kalau misalnya dikalkulasikan di dalam bentuk rupiah itu hampir 50 miliar. Dan juga tadi rekening yang diblokir ada sekian rekening dengan total 6M lebih. Artinya yang terbesar di sepanjang tahun 2022 ini. Dan ini merupakan komitmen daripada Direktorat Narkoba Barreskrim bagi bandar-bandar besar, apabila ditangkap bukan hanya diungkap menyangkut masalah penyalahgunaan narkobanya saja, ya, tapi juga tindak pidana pencucian uang ini merupakan bagian yang terpenting juga, ya, agar membuat efek jera bagi bandar-bandar besar atau mastermind di dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ya, ini perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, saya persilakan. Mas. Pak Deddy, Bapak tadi menyebut bahwa pelaku ini kelas kakap. Bisa dijelaskan petanya sekakap apa dia dalam konteks bisnis narkotika sehingga bisa mengumpulkan aset mencapai 56 miliar ini, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Undang-Undang TPPU pasal 71 disebutkan bahwa pemblokiran rekening itu bisa dilakukan panjang 30 hari. Nah, dalam waktu yang singkat itu bagaimana petugas bisa memastikan bahwa uang itu kemudian benar-benar bisa disita untuk negara? Ketiga, Pak, bagaimana tantangan bisa menyita aset ini, Pak? Mengingat memang ada tanah, mungkin ada kesulitan-kesulitan tertentu begitu, Pak. Terima kasih, Pak Deddy. Oke, terima kasih. Ya, secara teknis nanti Pak Dir. Pak Dir mungkin bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Sejatinya saudara FA atau V ini bukan hanya 47 kilo ini, sudah sering dia itu
pengakuannya, keterangannya, ya. Cuma sialnya dia ketangkapnya pada saat 47 kilo begitu. Kenapa kami mengatakan kakap? Memang terhubung dengan sumber. Ya, untuk itu karena ini adalah transnational organized crime, tidak mungkin hanya Polri. Nah, kami akan bertukar intelijen. Saya akan pimpin kontingen ke sana untuk salah satunya kasus ini begitu. Dan memang yang mengendalikan ini untuk Bengkalis, Dumai, memang si FR maupun V ini yang menjadi mastermind di sana begitu. Mudah-mudahan dengan dia ketangkep, sejatinya itu akan berkurang atau tidak ada lagi begitu ya. Tetapi kami tidak boleh berhenti di sini karena mungkin ada bandar lain yang mengambil alih dengan posisi dia tertangkap seperti itu. Ya. Yang kedua tadi apa ya? Kedua terkait pasal 171 TPU. pemblokiran rekening atau penerimaan bisa punya waktu 30 hari Pak. Ya. Bagaimana memastikan bisa disita oleh negara? Ya, kami bekerja sama pasti dengan PPATK. Ya, jadi terhadap kasus ini kami bukan hanya menerapkan tentang tadi kan saya katakan diakumulasikan begitu. Di dalam Undang-Undang 35 juga ada juga tentang itu Pak. Gitu. Ya, tentang seperti itu. Nah, kami untuk mempercepat ini kami berkoordinasi tentunya dengan PPATK dan juga dengan rekan-rekan dari kejaksaan. Nah, harapannya semuanya ini dapat disita dan ini dapat dijadikan suatu nilai tambah dari proses penyidikan tindak pidana narkoba yang bukan hanya menghantam atau menyita barang bukti dan pemenjaraan, tetapi juga memiskinkan pelaku sebagai salah satu strategi untuk memberantas tindak pidana narkoba ini. Demikian Pak. Terima kasih. Satu lagi. Dari penyitaan ini yang paling menantang mana Pak? Yang paling sulit Pak? Kita aset anak, mobil atau bagaimana? Yang paling sulit Pak? Semuanya itu ada namanya aset tracing Pak ya. Saya nggak bisa jelaskan di sini ya karena teknis sekali ya. Kami menemukan bahwa pelaku ini menggunakan associate-nya atau teman-temannya, apakah kerabat maupun temannya. Jadi adanya anomali-anomali, ini teknis juga ya. Anomali-anomali contohnya adanya saudaranya yang tidak punya kapasitas untuk bisa membeli kendaraan atau dititipkan. Ini ada yang dititipkan kepada rekan bisnisnya, betul ya Pak penyidik ya, Pak Gembong ya. Dan akhirnya ketika ditanya oleh penyidik, ya ini rupanya dititipkan sama si FA tadi, begitu. Nah tentang bangunan juga kami mentrace, kami kerjasama dengan BPN. Ini hal-hal teknis Pak ya. Jadi saya mungkin nggak bisa menjelaskan. Tapi kira-kira di setiap penyitaan itu ada tantangan. Tapi dengan komitmen dan profesionalisme, mudah-mudahan kami bisa mengungkapnya. Terima kasih. Saudaranya itu profesinya apa Pak? Sehingga dinilai tidak kapabel untuk bisa memiliki mobil itu Pak? Yang teknis nanti. Udah teknis itu. Pak, nanti Bapak ngadap Japri aja sama saya karena ini nggak mungkin Bapak ngambil alih semua ya. Oke ya. Lanjut, ada yang tanya lagi? Akan selesai. Ada? Ya ini, Leli yang paling. Gak denger li. Ya, nanti ditambahkan sama Pandir. Kapolri sudah menunjukkan kemarin pada saat beliau memimpin Vikon langsung dengan seluruh jajaran, baik Polda maupun diikuti oleh seluruh Kapolres. Kapolri sudah tidak mengingatkan kembali. Ini perlu saya tekankan. Dan setiap anggota yang sudah terbukti bersalah ya, dalam kasus apapun pasti akan tidak secara tegas. Baik sidang kode etik ya, dengan ancaman yang berat sampai dengan PTDH dan juga tentunya dengan proses pidana. Dan ini kita buktikan semuanya. Dan ini sebagai warning bagi seluruh anggota Polri apabila terbukti dan terlibat di dalam setiap penyalahgunaan narkoba maupun tindak pidana lainnya, sanksi sudah di depan mata.
tindak tegas orang sidang kode etik dan juga pidananya. Ya, ini saya sampaikan juga kepada teman-teman media. Ya, Pak Dir, ada yang perlu tambahkan? Baik Pak, terima kasih. Ya, sebagaimana Pak Kapolri sampaikan di fit and proper test ya, beliau tegas waktu itu zero tolerance terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri. Beliau mewujudkan itu. Jadi untuk Kasat Narkoba Karawang minggu lalu sudah di PTDH. Jadi dijemput oleh Propam Polda Jabar, dan Pak Kapolda sudah mengeluarkan ketegasan, tentunya dengan mengikuti perintah tegas Pak Kapolri. Jadi dipecat dulu si Kasat Narkoba Karawang ini. Nah, nanti tentang Jawa Timur saya pikir selaras dengan itu Pak Kapolda Jawa Timur juga tentu mengambil langkah-langkah tegas. Ya, jadi kami selalu diingatkan pada hari Jumat terakhir itu, bagaimana Pak Kadif bilang, tidak diingatkan lagi, langsung eksekusi bagi yang masih bermain-main. Terima kasih. Apa benar ini? Pak, PPPU Pak, sampai semester kedua berarti ya, sudah ada berapa narkoba yang di PPPU Pak selainnya? Selain daripada ini, Dan selama setelah dan 6 bulan ini. coba saya tanya Pak Wadir saya ini, saya kok nggak salah 3 atau Pak Wadir? Maaf ya Mbak ya, ini kalau nggak salah 2 atau 3, tapi biar saya tanya dulu karena kami berbagi informasi. Pak Wadir, ada pertanyaan tahun ini yang kita open case TPPU berapa? 3 atau 2 ya? 3 ya? 3, baik. 3 kasus ini yang terbesar ya, Mbak Leli. Udah? Cukup? Nah, cukup, kita foto-foto dulu. Janji tadi Pak. Jalan sama saya sana. Jalan kaki ya Pak. Dia jalan kaki sama saya sana. Mbak Antara ini kritis sekali dia. Kiri Pak. Berat Pak. Di tengah, repot kalau